Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar sahabat pendengar pemirsa di Jawa Timur dan di mana saja Anda berada. Sekarang kita masuk dalam program Dinamika Jawa Timur. Edisi hari ini, hari Senin tanggal 30 November 2020. Bersama saya, Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Dan acara ini juga bisa Anda dengarkan, Anda simak di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika FM Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Realita FM Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malowopati FM Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan tema kita untuk pagi hari ini adalah Smart Village, inovasi untuk memaksimalkan potensi desa, dengan dua narasumber, yaitu Insinyur Muhammad Yasin MSI, beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan juga ada Bobin Nila Prasanta Yuda, Sekretaris KIM, Kelompok Informasi Masyarakat Jawa Timur atau yang akrab disapa dengan Cak Boni. Dan Anda juga ada peluang untuk bisa bertanya, berdiskusi dengan narasumber seputar tema kita untuk kesempatan pagi hari ini, yakni Smart Village, inovasi untuk memaksimalkan potensi desa. Anda bisa bertanya di 082132640109 via WA, SMS, atau on air langsung juga boleh di 0318961514, atau Anda juga bisa tulis komen Anda di sosial media kami di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, di channel YouTube live streaming kami di Suara Sidoarjo Live, dan juga untuk rekamannya nanti Anda bisa cek di channel YouTube kami @Suara Sidoarjo Channel. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya sudah tersambung dengan dua narasumber. Saya sapa terlebih dahulu Pak Insinyur Muhammad Yasin MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yasin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji Harjo, serta seluruh pendengar seluruh Jawa Timur. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita bisa bertemu pada forum seperti ini. Baik, luar biasa. Ini lagi di kantor di Ahmad Yani ya Pak Yasin ya? Ini kebetulan lagi ada giat di Trawas bersama seluruh teman-teman di kantor. Iya, baik. Kalau dari tampilan visual sebelah kanannya Pak Yasin itu siapa itu Pak? Ini Pak Muryanto. Pak Muryanto, selamat pagi. Kalau di kantor kami setiap harinya ditugaskan sebagai kasih aset dan keuangan desa. Jadi urusan aset, urusan keuangan, urusan administrasi desa itu menjadi kewenangannya Pak Mur. Baik, luar biasa. Nanti kita akan coba tanya-tanya soal ini, Mas karena Panji, info aset, dulu. dana, dan juga keuangan desa, karena untuk mewujudkan Smart Village itu juga butuh dana kan ya Pak Yasin ya. Baik, monggo Pak Yasin. Begitu. Ada yang mau disampaikan apa tadi? Info ini ke Pak Panji dan teman-teman semua yang mendengarkan siaran ini. Ini kami mohon maaf karena sebenarnya Pak Yasin hari ini itu berhalangan, kemudian menugaskan kita. Saya nama Heru Suseno. Kalau di kantor kita diamanai sebagai Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa. Kemudian yang di kiri saya tadi sudah saya kenalkan, dia di posisi kasih administrasi dan aset desa. Itu mungkin Mas Panji, terima kasih. Baik, saya ulang lagi, berarti bukan dengan Pak Yasin ya, dengan Pak Heru Suseno selaku Kabid Bina Pemerintahan Desa. Bina Pemerintahan Desa. Dan untuk pendengar yang baru saja bergabung, di sampingnya Pak Heru ada Pak Muryanto. Pak Muryanto yang mengurusi soal aset dan keuangan desa, begitu ya? Betul. Kasih tentang aset dan keuangan dari pemerintahan desa. Baik, saya ke
Cak Boni terlebih dahulu apa atau Bobin Nila Prasanta Yudai. Saya juga ingin sapa. Selamat pagi, assalamualaikum Cak Boni, apa kabar ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Suara saya jelas ya? Sangat jelas. Alhamdulillah. Luar. Ini lagi di rumah ini kelihatannya ya? Atau lagi di mana ini? Saya mudik ini, lagi ke Batu. Oh, ke Batu Malang. Ke Batu ya? Oke, Iya. baik. Sambang keluarga. Lancar ini untuk aktivitasnya di Batu ini. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu saya awali dulu ya, Cak Boni ya, ke Pak Heru dan juga Pak Muryanto nanti. Baik, Pak Heru, terkait dengan Smart Village inovasi untuk memaksimalkan potensi desa, ini saya dapat data bahwa pemerintah sejak tahun 2018 di awal-awalnya itu kan mencanangkan adanya hal ini ya. Ini yang dilakukan melalui Kementerian Desa dan pemberdayaan daerah tertinggal dan transmigrasi, di mana mencanangkan adanya Smart Village. Mungkin perlu di-refresh kembali sebenarnya Smart Village itu apa ini Pak Heru? Ya, baik Mas Panji, memang betul pada tahun 2018 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melonsing sebuah konsep pembangunan desa yang dinamakan Smart Village. Sebetulnya nuansa atau substansi dari Smart Village itu tidak baru Pak Panji. Itu sudah lama kita kerjakan, kemudian kita lakukan berbagai treatment program, tetapi memang secara konseptual baru muncul sekarang. Kita sudah banyak melakukan yang terkait bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di desa. Memang betul sekarang ini kalau kita mengacu pada sumber anggaran desa yang sebagian besar itu ada di dana desa, maka ini menjadi sebuah potensi ketika desa akan memanfaatkan potensinya. Tentunya ini dibatasi oleh kewenangan lokal, berbagai potensi yang memang tidak bisa dilakukan oleh desa maka menjadi kewenangan pemerintah di atasnya. Smart Village adalah sebuah konsep bagaimana memanfaatkan potensi desa, baik itu sumber daya alamnya, sumber daya manusia atau potensi budayanya, yang disinergikan dengan pengembangan teknologi. Kita tahu bahwa sekarang ini teknologi informasi, apalagi dengan adanya pandemi, itu kita sangat butuhkan. Apa yang kita lakukan sekarang ini ada bagian dari keterpaksaan kita harus melakukan sebuah pertemuan, sebuah forum yang memanfaatkan teknologi informasi. Smart Village adalah seperti itu. Berbagai potensi, kemudian dimanfaatkanlah teknologi, bagaimana teknologi itu mampu memberikan sebuah branding kepada desa, yang akhirnya akan memberikan nilai tambah desa dan akan mensejahterakan masyarakat desa. Artinya Smart Village bagaimana mengembangkan semua potensi yang ada disinergikan dengan teknologi informasi yang sekarang berkembang ini. Itu mungkin Mas Panji. Iya, baik. Kalau seperti itu memang dalam aplikasinya seperti apa Pak? Kita tahu bahwasanya di Jawa Timur itu kalau dalam data yang juga saya peroleh ini ada sekitar 7.700 sekian desa yang tersebar di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Untuk mewujudkan Smart Village ini outputnya seperti apa nantinya? Baik Mas Panji, begini, di Jawa Timur itu ada 30 kabupaten dan kota yang mempunyai desa. Kalau yang 8 itu hanya kota, tidak punya desa. Artinya desa itu tidak tersebar di semua 38 kabupaten kota. Kalau bicara jumlah desanya maka ada 7.724 desa. Bagaimana kemudian implementasi dari Smart Village? Sudah banyak yang kita lakukan. Kita sekarang punya lembaga sebagai sebuah trigger dari ekonomi desa yang namanya BUM Desa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan dan membuat BUM Desa ini lebih berdaya. Kita punya yang sekarang ini ada 6.025 badan usaha milik desa.
Ini adalah sebuah lembaga ekonomi yang diyakini akan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat tentunya dengan memanfaatkan teknologi yang konsep dari Smart Village. Kemudian kita juga mengkategorikan bagaimana 6.025 badan usaha milik desa ini menjadi kategori-kategori yang memang nanti treatmentnya akan berbeda. Misalnya pada kategori maju ada 236 badan usaha milik desa. Ini kalau misalnya teman-teman pendengar di Jawa Timur mendengar yang nama desa Watu Rumpuk yang ada di Madiun ini luar biasa. Dia ada sebuah sumber air, kemudian dimanfaatkan untuk sarana wisata, dan ini tentunya pembrandingnya memanfaatkan teknologi. Dia sudah mulai membranding dengan memanfaatkan YouTube, memanfaatkan media-media yang lain untuk mengangkat citra dari Watu Rumpuk. Kemudian kalau kita bicara di Malang ada Sanankerto. Ini sungguh luar biasa potensi jumlah tanaman bambu yang diyakini kalau tidak salah ini jenisnya ada sekitar 200 jenis yang ada di situ, yang itu menjadi sebuah potensi unggulan yang akan dikenalkan kepada seluruh masyarakat di Jawa Timur, khususnya termasuk di Indonesia pada umumnya. Kemudian kalau teman-teman yang ada di Gresik pernah dengar sekapuk. Sekapuk itu dengan pintarnya, dengan smartnya memanfaatkan sebuah potensi alam yang dulunya dipandang bahwa ini tidak ada nilai apa-apa, yang sekarang ini menjadi luar biasa. Dan ini akan menambah pendapatan asli desa yang tentunya berikutnya akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Itu adalah implementasi salah satu contoh kalau kita bicara Smart Village dari sisi bagaimana mengembangkan ekonomi desa. Tentunya Smart Village tidak hanya bicara tentang ekonomi, tetapi bagaimana desa itu bebas dari kelaparan, desa itu bebas dari kemiskinan. Itu kalau menurut saya itu ada bagian-bagian dari konsep Smart Village. Mungkin itu Mas Panji dan Bapak atau Ibu yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih. Iya, jadi pemahaman dari kita bahwasanya untuk Smart Village atau desa cerdas ini tidak melulu hanya soal teknologi, tapi juga mengembangkan atau memberdayakan potensi apapun yang dimiliki oleh desa tersebut, begitu betul, Pak Heru ya. Betul. Ya, jadi macam-macam begitu. Baik, ya. Sebelum nanti ke Cak Boni dan juga nanti ada pulang untuk dengan Cak Iwan Siswoyo. Ini satu di antara pegiat yang berhasil di sebuah desa di kawasan Kabupaten Bojonegoro yang juga sudah mengimplementasikan tentang Smart Village. Saya ke Pak Muryanto terlebih dahulu. Pak Muryanto, selamat pagi untuk Anda Pak Muryanto. Selamat pagi Mas. Pak Muryanto ini adalah Kepala Seksi Administrasi dan Aset Desa Bidang Pembina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Pak Muryanto, kalau boleh tahu dana desa itu sendiri apakah bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan Smart Village, Pak? Tadi seperti yang disinggung oleh Pak Heru, jadi macam-macam kan ya potensi yang bisa dikembangkan di sana. Terima kasih, selamat pagi para pemirsa Suara Sidoarjo ya. Jadi dana desa kita itu memang diatur ada prioritasnya, dan prioritasnya itu sudah tertuang dalam permennya, Permendagrinya. Dan secara umum dari pendanaan dari untuk pembangunan Smart Village itu sebetulnya sangat dibolehkan sekali oleh aturan yang ada, dan ini pun juga harus menjadi komitmen bersama dari desa dan semua potensi perangkatnya di perangkat masyarakatnya yang ada di desa untuk bersama-sama melakukan inovasi-inovasi ataupun untuk melakukan pembiayaan terhadap prioritas yang kaitannya dengan Smart Village itu. Jadi di prioritas anggaran 2021 nanti di dana desa itu juga terdapat satu prioritas yang diizinkan oleh pemerintah bahwa desa bisa membiayai untuk peningkatan sarana prasarana dari komunikasi yang didanai dari dana desa. Begitu Mas, sementara. Iya, untuk persentasenya berapa persen, Pak? Karena kita tahu dana desa itu kan
suplainya kan macam-macam ya, dari APBN dan juga dari APBD, dan peruntukannya juga macam-macam, bisa untuk BLT, kemudian macam-macam. Kalau untuk yang mewujudkan smart village ini, apakah ada batas ukuran atau bagaimana ini, Pak? Nah, nanti biar dijelaskan sama Pak Heru mungkin yang menangani di Bapak Kepala Bidang kami, karena ada beberapa hal kebijakan yang harus nanti disampaikan oleh Pak Heru. Baik, nanti sebelum ke Pak Heru, saya ke Cak Boni. Cak Boni, selamat pagi untuk Anda, Cak Boni. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Panji. ini kali kedua kita ngobrol via Zoom ini, Cak Boni ya. Iya. Cak Boni, untuk Smart Village ini, desa cerdas, karena kita tahu di masa-masa sekarang ini kan sudah penerapan revolusi digital 4.0. Sejauh mana, sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh tentang Smart Village ini, sejauh mana pemahaman dan juga peran dari masyarakat desa khususnya untuk bisa mereka ini mengadaptasi revolusi digital 4.0 kalau yang Anda cermati ini, Cak Boni? Baik, sebelumnya salam kenal kepada kawan-kawan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur ya. Saya Sekretaris Forum KIM Provinsi Jatim. Sebelum kita lanjut, saya jelaskan dulu, tadi ada beberapa pertanyaan, KIM itu apa gitu ya. Jadi KIM adalah kelompok informasi masyarakat yang adanya di level desa dan kelurahan. Kalau untuk kabupaten kita di desa, kalau untuk kota kita di kelurahan-kelurahan. Jadi tiga tugas kami adalah diseminasi informasi kepada masyarakat melalui tiga hal. Yang pertama offline atau tatap muka, yang kedua online atau melalui media sosial, dan terakhir dengan radio komunitas. Nah, ada hal yang menarik bahwa kelompok informasi masyarakat di level desa atau kelurahan didorong untuk bersinergi atau kolaborasi dengan pemerintah desa atau pemerintah kelurahan. Nah, ini yang menarik. Tadi saya sempat browsing dari data BPS 2019, di Jawa Timur ada 5.674 desa. Tadi Pak Heru menyebutkan di 20 kabupaten ya, yang 30 kabupaten, yang 8 itu kota. Tapi di Probolinggo, kota Probolinggo dan kota Batu ada desanya, 7 desa. Apa yang kemudian bisa kita sinergikan? Teman-teman KIM, kelompok informasi masyarakat, mempunyai materi dasar yang dikuasai, yaitu mengelola media sosial. Tentunya beberapa pegiat kami juga sangat paham tentang IT. Nah, di pemerintah desa yang kami tahu, kemudian di desa juga ada BUMDes. Maaf, tidak semuanya kawan-kawan baik kepala desa maupun aparat desa dan pengelola badan usaha milik desa itu paham tentang IT. Ya, kalau sudah tidak terlalu paham tentang IT, bagaimana kemudian untuk membranding potensi wilayahnya yang tadi dikonsep dengan baik oleh pemerintah provinsi lewat Smart Village. Karena itu ke depan alangkah indahnya kemudian kalau pemerintah desa bisa bersinergi erat, harmonis dengan pegiat KIM. Ada dua hal yang nanti bisa dikerjasamakan, ini konkret ya. Yang pertama tentang website desa. Di dana desa itu ada peruntukan pengembangan website desa. Dari situ kemudian potensi desa bisa dikenalkan, dipublish luas kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ada sistem informasi desa, yang itu juga berbasis IT. Itu dua hal yang kemudian bisa dikolaborasikan dengan syarat pemerintah desanya terbuka bahwa semua potensi yang ada di desa itu bisa dikembangkan kalau ada kolaborasi dengan teman-teman kelompok informasi masyarakat. Itu sebagai pengantar, mudah-mudahan nanti DPMD provinsi bisa membantu memfasilitasi, karena paradigma di desa, kepala desa belum merasa berhasil kalau belum ada pembangunan fisik ya. Artinya dana desa itu tidak sampai 50% yang untuk pembangunan fisik, harus ada pembangunan non fisik. Nah, pembangunan non fisik ini yang kemudian bisa dikolaborasikan dengan stakeholder terkait di desa. Salah satunya adalah kelompok informasi masyarakat. Itu Cak Panji sebagai pengantar. Terima kasih. Baik Cak Boni, karena memang kita tahu desa potensi apapun yang dimilikinya kalau tidak terekspos
ini rasanya juga sayang begitu ya Cak Boni ya. Untuk itu Iya, di betul, zaman betul. sekarang ini kan rata-rata tiap orang sudah punya smartphone. Tentunya kita juga bisa dengan mudah mungkin mengakses informasi mungkin di kawasan Batu di desanya Cak Boni sekarang ini lagi happening lagi hip tentang apa dan apa potensi apa yang dimiliki oleh desa tersebut begitu Cak Boni ya. Jadi mungkin Ya. tawaran yang luar biasa barangkali untuk sahabat-sahabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini bisa berkolaborasi ya tentang dengan KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Kalau tidak salah di KIM ini sendiri sudah tersebar di semua kabupaten kota di Jawa Timur ya Cak Boni ya. Ya. Kami ada jaringan di 38 kota kabupaten di Jawa Timur, tapi belum semuanya penetrasinya sampai di level desa, Cak Panji. Jadi ya ini butuh banyak effort ya. Apakah dari Dinas Kominfo sebagai orang tua kandung dari KIM, kemudian DPMD sebagai pimpinan dari pemerintah desa gitu ya. Jadi kalau dulu kompetisi, semuanya dikompetisikan, dilombakan. Kalau hari ini yang ada, dan kami sudah sampaikan ke kawan-kawan di desa, di daerah, kolaborasi saja yang ditinggikan. Karena kalau kita berkolaborasi, misalnya dari dana desa yang 1M itu kurang, kita bisa ada 2-3 sumber lain. Yang pertama dari dana pengabdian masyarakat kampus, yang nilainya juga luar biasa. Yang kedua adalah dari CSR-nya BUMD, berusaha milik daerah, atau BUMN, itu juga luar biasa. Jadi kita tidak hanya terpaku kepada APBD atau APBN yang sangat-sangat terbatas, tapi juga bisa mengajak dua pihak lain ya, dari kampus tadi lewat pengabdian masyarakat, kemudian dana CSR dari BUMD atau BUMN. Itu sih beberapa inovasi yang sudah kami lakukan selama ini. Baik, Cak Boni kita jeda dulu. Pak Heru, Pak Murianto, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan ngobrol kembali seputar tema kita yaitu Smart Village, inovasi untuk memaksimalkan potensi desa. Sahabat pendengar pemirsa di Jawa Timur dan di mana saja Anda berada, masih bersama di program Dinamika Jawa Timur bersama ini narasumbernya last minute berubah ya. Tadi di awal-awal info dari produser kepala dinas, tapi sekarang yang join tadi ada Pak Heru Suseno, Kabid Bina Pemerintahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, kemudian juga ditemani oleh Pak Murianto. Beliau ini dari Kasih Administrasi Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Pak atau Mas Bobin atau Cak Boni ya, Bobin Nila Prasanta Yuda, Sekretaris KIM Kelompok Informasi Masyarakat Jawa Timur. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Mas, opo sampean? Aku iki ketokane gejala yu. Hah? Gejala opo? Malah rindu tropi kangen. Cuk macem-macem lo yo sampean. Lah yo iku, aku iki rindu duwe pemimpin orang baik, sing temenan kompeten, terus yo duwe pengalaman sing jelas. Gawe Sidoarjo iki. Iyalah, gampang Mas. Obatnya mung siji. Tanggal 9 Desember jadwalno teko nang TPS. Milio Bupati Wakil Bupati sing jelas-jelas baik. Visi misi program kerjane kudu jelas, gawe ningkatno kesejahteraan rakyat. Jadi supaya Sidoarjo sehat, sing wis pasti ya nomor siji. Ayo Sidoarjo. Ayo kita pilih nombor hari. Nomor 1 untuk Sidoarjo yang lebih baik. BHS Taufik. Gus Mudor Supandi didukung santri, direstui kiai, punya kompetensi. Gus Mudor Supandi bekerja dari hati, tidak cari materi, apalagi duniawi.
Ayo terjo, 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 jo, jo, jo. Milih sing ikhlas iso kerja, jo, jo, jo. Sidoarjo maju dan berkah, saatnya terjo berubah. Sidoarjo berbenah sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelana Aprilianto dan Dwi Astuti, calon Bupati Kabupaten Sidoarjo. Kami bertekad untuk membawa Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang makmur dan damai, menjadikan Kabupaten Sidoarjo tidak tertinggal dari kota Surabaya. Kami akan menjadikan Sidoarjo bebas pengangguran. Kami akan melindungi warga miskin dan anak-anak terlantar, serta perbaikan kesejahteraan guru yang mohon doa dan dukungan dari seluruh warga Sidoarjo. Datang ke TPS dan coblos Kelana Astuti nomor 3. Insya Allah kehadiran kami akan membawa keberkahan dan kebaikan dalam berbagai hal pada seluruh warga Kabupaten Sidoarjo. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Lockdown dan lanjut lemu. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900.
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Waduh, alon-alon Cak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akte kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Yo wis mulya. Lho kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat pendengar pemirsa di Jawa Timur dan di mana saja Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita Smart Village, inovasi untuk memaksimalkan potensi desa. Narasumber dari sahabat-sahabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur, kemudian juga ada dari KIM, Kelompok Informasi Masyarakat Jawa Timur. Saya coba tersambung kembali dengan narasumber. Kalau dari PMD tadi, kalau Anda sempat mendengarkan atau melihat sejak awal, diwakili Pak, rencananya tadi sama Pak Yasin ya, tapi kelihatannya beliaunya berhalangan. Jadi diwakili oleh Pak Heru Suseno, Kabid Bina Pemerintahan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, dan ada Pak Buryanto dari Kasih Administrasi Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur. Saya ke Pak Heru. Pak Heru? Siap. Ya, Pak Heru, sampai sejauh ini dilakukan Smart Village itu sejak mulai tahun 2018 sampai ke 2020. Ada beberapa kendala tidak Pak yang muncul di lapangan Pak? Baik Mas Panji, sebelum saya memberikan penjelasan tentang Smart Village apakah pada pelaksanaan memenuhi beberapa kendala, saya ingin jawab tadi yang ketika yang berurusan dengan dana desa atau berkaitan dengan dana desa. Memang betul bahwa dana desa itu menjadi bagian dari sebuah sumber pendanaan yang sangat dominan di desa. Kalau kita bicara angka, maka angkanya kurang lebih 1 miliar sampai 2 miliar. Jadi sangat bervariasi masing-masing desa sesuai dengan kriteria desanya. Tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, maka ada prioritas yang harus dilakukan melalui pembiayaan dari dana desa. Ada prioritas untuk bidang pembangunan dan ada prioritas untuk bidang pemberdayaan. Tadi kalau Mas Panji tanya tentang persentase, maka memang masih dominan untuk bidang pembangunan, khususnya untuk infrastruktur. Tadi Mas Boni menyampaikan bahwa desa itu lebih enjoy dengan bagaimana memanfaatkan dana untuk infrastruktur, memang betul. Bicara prosentasenya memang 85% Mas Boni, sebagian besar untuk itu. Tapi itu terus kita coba sadarkan kepada desa bagaimana menggeser yang 85% itu menjadi lebih kecil lagi lah, supaya apa yang kita inginkan, bagaimana yang namanya pembangunan berkelanjutan itu menjadi sedikit-sedikit akan bisa terpenuhi. Berikutnya tentang
bagaimana kita memanfaatkan smart village, melaksanakan smart village, memang kita ada berbagai kendala. Kalau dari sisi potensi kita sungguh luar biasa. Di desa sudah punya pendanaan, desa sudah punya orang-orang yang peduli, apalagi kalau kita bicara kepala desa, maka sebagian besar kepala desa kita sangat peduli dengan bagaimana mengembangkan potensi. Bicara tentang kendala, maka di Jawa Timur ini kan ada berbagai tipologi desa. Yang pertama tentunya bagaimana tipologi desa yang kategori sangat miskin. Maka untuk mewujudkan smart village ini akan terkendala dengan berbagai potensi yang dipunyai. Kalau kita bicara desa sangat miskin, maka fokusnya tentunya bagaimana memperbaiki dulu dari sisi infrastrukturnya. Ketika infrastruktur itu menjadi lebih baik, maka bagaimana infrastruktur ini akan menunjang potensi ekonomi yang ada. Itu maka kita ada kendala dari sisi sumber daya alam. Kemudian kalau kita bicara pada tipologi yang di atasnya, misalnya desa berkembang, ini akan menjadi sebuah potensi yang bisa dikembangkan untuk smart village. Ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan yang terkait bagaimana pada posisi desa berkembang ini. Artinya kalau kita bicara kendala, maka sangat ditentukan pada kategori desa yang saya sampaikan tadi, bahwa desa kita itu ada berbagai tipologi dan karakteristik. Ya betul, karakteristik desa. Karena potensi masing-masing desa itu macam-macam Pak Heru ya. Betul sekali. Baik. Ada bukan digitalisasi salah satunya. Ya. Baik, Pak Yasin, untuk desa yang ada di Provinsi Jawa Timur itu apakah memang semuanya dikembangkan untuk menjadi smart village, tentunya dengan potensi dan juga karakteristik masing-masing begitu Pak ya? Atau bagaimana? Terus bagaimana peran PMD dalam hal ini untuk mensupervisi kira-kira kalau desa tersebut masih kurang optimal, ini sudah maksimal, itu bagaimana ini Pak? Pak Yasin. Ya, jadi begini, peran provinsi sebenarnya desa itu dalam konteks smart village itu kan lebih banyak perannya ada di kabupaten kota. Tapi kita sebagai wakil pemerintah pusat tentunya punya fungsi pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, peran kami lebih banyak bagi desa-desa yang sudah mengembangkan smart village, yang kemudian bagus, itu kita angkat di provinsi untuk kita replikasi di daerah lain. Mungkin tadi Pak Heru sudah menjelaskan salah satunya misalnya di Banyuwangi itu kebetulan bagus menerapkannya bagaimana smart village itu bisa dilakukan dengan optimal. Maka kemudian kita coba itu kita replikasi untuk daerah-daerah lain. Satu itu. Yang kedua, Pak Heru dengan Pak Mur itu juga mencoba mengembangkan yang sudah ada itu, kemudian dikembangkan lagi, kemudian kita coba jadikan beberapa pilot project untuk pengembangan ke daerah-daerah yang lain. Ini peran provinsi. Jadi bagaimana kita mendorong supaya kabupaten itu memfasilitasi dengan benar. Targetnya tentunya semua 7.724 desa itu diharapkan nanti pada saatnya harus sudah melakukan semuanya. Tapi ini kan butuh waktu yang panjang, butuh proses. Satu, penyiapan SDM, yang kedua infrastruktur, jaringan dan sebagainya, ini yang harus kita siapkan. Saya kira itu. Baik, Pak Yasin, ini mungkin di sela-sela kesibukan Anda sebelum nanti Anda juga harus melakukan aktivitas yang lain seperti yang tadi Anda sampaikan. Kita tahu bahwasanya jumlah desa ribuan itu kan luar biasa Pak ya, karena untuk dalam hal ini ketika konsep smart village itu ada dan sudah mulai diimplementasikan, kira-kira dalam sisi masyarakat desa atau perangkat desanya, mereka sudah paham betul nggak Pak? Ini maksud dari keinginan dari pemerintah itu Pak? Sebenarnya begini, smart village itu kita ingin dorong bahwa itu bukan keinginan pemerintah, tapi itu kebutuhan masyarakat. Ini yang penting. Jadi smart village itu kebutuhan pemerintah, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintahan desa bersama masyarakatnya, bagaimana supaya pemerintah desa bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya dengan baik, dengan cepat, dengan benar dari berbagai aspek.
baik dari sisi administrasi, sisi ekonomi, dan sebagainya. Karena ini kebutuhan masyarakat. Contoh misalnya kemarin barusan Pak Menteri datang ke Tulungagung, salah satu desa yang sudah mengembangkan Smart Village. Bagaimana setiap warganya itu di HP-nya itu terkoneksitas semua proses pelayanan yang dimiliki oleh desa. Baik dari sisi misalnya Kamtipmas. Jadi kalau misalnya ada warga masyarakat yang mengalami gangguan, entah ada pencurian atau di jalan ada begal, itu dengan menombol HP-nya itu, maka dalam satu desa itu HP-nya sudah bunyi semuanya dan mendetek bahwa siapa yang butuh pertolongan itu salah satunya. Kemudian yang kedua, di desa itu juga sudah bisa mengembangkan bagaimana masyarakat yang punya produk itu bisa mengupload. Saya lupa nama desanya, Pak Heru mudah-mudahan hafal. Karena dengan Gus Menteri ke sana, itu juga begitu, sudah mengembangkan, mencoba potensi ekonomi yang ada di desa itu, kemudian coba dipasarkan oleh BUMDesa. Nah, ini yang kita coba kembangkan. Jadi kita pengen balik bahwa Smart Village itu bukan keinginan pemerintah, tapi adalah kebutuhan masyarakat. Pemerintah kewajiban harus hadir untuk memfasilitasi, untuk membina supaya kebutuhan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik, terpenuhi dengan baik, tentunya sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Saya kira gitu, Pak Panji. Ya. Baik, terima kasih Pak Yasin untuk penjelasannya. Saya mohon maaf, mungkin monitor saja. Terima kasih. Salam Pak Yasin. Semuanya, salam sehat dan bahagia selalu. Ya, baik, demikian tadi sahabat Insinyur Muhammad Yasin MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Saya ke Cak Boni. Cak Boni. Ya, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Heru, Pak Murianto, dan juga Kepala Dinasnya langsung, yaitu Pak Yasin. Ada komentar tentang hal ini? Baik, jadi terima kasih Pak Kadis, luar biasa semangatnya. Kami sebagai kelompok informasi masyarakat itu secara tidak langsung menjadi kepanjang tangannya pemerintah. Jadi karena kami binaannya Dinas Kominfo, berarti secara tidak langsung kami ini kepanjangan tangannya pemerintah, baik pemerintah kota kabupaten atau pemerintah provinsi. Dalam prakteknya di lapangan, nah itu yang perlu disampaikan lebih detail ya. Kalau pemerintah desa biasanya yang sudah tahu KIM baik-baik saja. Karena kolaborasi, pemerintah desa hanya berapa orang gitu ya. Misalnya satu desa ada 1.000 orang, gitu. Pemerintah desa 5-10 orang. Kalau kemudian dibantu oleh relawan sosial kemasyarakatan seperti Karang Taruna, tim penggerak PKK, kelompok informasi masyarakat, harapannya lebih merata pembangunan itu. Hal yang sama, hal yang serupa juga kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jikalau Bapak, khususnya kepada Pak Kadis ya, Pak Kabid dan Pak Kasih, jikalau memang dibutuhkan, teman-teman itu barisan serbaguna di tingkat desa dan kelurahan ya. Sementara ini kan belum banyak yang memanfaatkan. Kami lebih banyak mengeksploitasi apa yang kami tahu. Sementara pembangunan di desa itu luar biasa banyaknya. Kalau kemudian tidak didiseminasikan, tidak diinformasikan kepada masyarakat luas, sayang juga gitu. Nah, itu yang kenapa tadi di awal saya sampaikan, kita hari ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Dan kami kalau memang dibutuhkan siap untuk berkolaborasi. Tadi tentang dua hal, yang pertama untuk website desa, yang kedua membantu mengelola sistem informasi desa. Itu sudah menjadi keniscayaan. Beberapa kawan yang jadi pengelola KIM, kemudian dia juga menjadi direktur BUMDes di desanya masing-masing, banyak yang sudah berhasil. Jadi berbanding lurus antara pembangunan dengan diseminasi. Jadi hasil pembangunan hari ini Pak Kades ada kerja bakti atau membangun gorong-gorong atau apapun itu, kalau dipublikasikan ke masyarakat luas, khususnya ke masyarakat desa dan pemerintah kabupaten setempat, itu akan sangat positif efeknya. Daripada masyarakat yang punya gadget kemudian memberitakan berita yang tidak jelas, berita hoax gitu. Karena orang Indonesia ada latahnya ya. Oh, ada berita bagus viral langsung disebarkan. Nah, kalau kemudian latahnya itu diartikan secara positif untuk menyebarkan potensi desa dan hasil pembangunan kinerja pemerintah desa, saya kira itu sangat positif.
Iya. Itu Cak Panji, terima kasih. Jadi info dari percepatan pembangunan di desa, kalau ada event-event tertentu begitu ya, tidak hanya terbatas di status Instastory atau WA Story begitu, tapi bisa lebih masif lewat website jadi atau lewat jadi vlog lewat YouTube, lewat Instagram, kemudian ditulis di blognya kawan-kawan, ditulis di websitenya desa. Wah, luar biasa efeknya. Betul. Hari ini masyarakat buka gadget pasti browsing ya, googling gitu. Misalnya desa A, desa B. Kalau konten digital positifnya banyak, saya pastikan desa-desa yang punya konten banyak itu akan lebih dikenal. Banyuwangi, kemudian di Kabupaten Malang, di Batu, di beberapa kota di sekitar Jawa Timur, itu sangat efektif selama ini. Baik, ya sebelum nanti ke Pak Heru dan ke Pak Murianto kembali, saya ke redaksi ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk. Ya Karin? Iya, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Ratna di Tanggulangin. Saya rasa untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dari sebuah desa ini tidak harus melalui mencari inovasi, mencari cara dengan mengolah sumber daya yang ada di sebuah desa itu. Padahal kalau kita lihat UMKM yang ada di tiap desa atau kecamatan juga bisa mengangkat potensi masyarakat yang ada di sebuah desa. Karena kalau kita mau lihat sendiri ya, mohon maaf, rata-rata mata pencarian orang desa sendiri adalah petani dan tidak bisa terus-terusan mengandalkan satu sumber mata pencarian saja. Seperti contoh, banyak orang desa yang pergi ke kota hanya untuk mencari kerja. Padahal dengan adanya SDM yang sebegitu besarnya di desa, kenapa orang-orang desa ini harus ke kota? Dan kalau mereka mau berkembang menjual produk-produk lewat UMKM, saya rasa itu cukup baik karena bisa menambah pemasukan dan bisa juga menambah lapangan pekerjaan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna yang ada di Tanggulangin. Dari apa yang disampaikan tadi, ini juga untuk ya meminimalkan perpindahan begitu ya dari desa ke kota atau istilahnya urbanisasi. Jadi ya masyarakat bisa mencari apa istilahnya itu penghasilan dan juga bisa memaksimalkan potensi yang ada di desa tersebut. Saya ke Pak Heru. Pak Heru, Pak Murianto ada tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi? Baik Mas Panji, saya pikir betul apa yang dikatakan Ibu Ratna bahwa di desa kalau bisa memanfaatkan UMKM yang ada bisa menjadi sebuah alternatif sumber penghasilan. Memang desa yang paling dominan adalah sumber daya bidang pertanian, itu setiap desa pasti begitu. Tetapi dengan posisi sekarang, dengan kita mencoba mengembangkan yang namanya badan usaha milik desa ini, maka UMKM menjadi sebuah potensi yang akan menjadi sebuah alternatif pendapatan. Saya sepakat kalau misalnya UMKM dijadikan bagian dari potensi untuk menambah pendapatan masyarakat desa. Itu Mas Panji. Baik. Saya coba untuk tergabung dengan Iwan dari Bojonegoro, sepertinya belum ya, yang juga akan bercerita mengenai Smart Village yang ada di tempatnya, yaitu Wahana Sentosa. Tapi sepertinya saya mendapatkan info dari operator masih belum join via Zoom. Dan sahabat pendengar, kita masih bersama dalam program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita Smart Village Inovasi untuk memaksimalkan potensi desa bersama narasumber. Di antaranya tadi juga ada Pak Insinyur Muhammad Yasin MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Bobin Nila Prasanta Yuda, Sekretaris KIM Kelompok Informasi Masyarakat Jawa Timur, serta juga ada Pak Heru Suseno dan juga ada Pak Murianto. Baik, saya ke Pak Murianto terlebih dahulu. Pak Mur, jadi untuk dana desa ini sendiri memang tidak ada problem untuk dimanfaatkan untuk ini Pak ya. Satu diantaranya untuk mengembangkan dari sisi teknologi informasi, misalnya membangun jaringan wifi dan sebagainya begitu. Makasih Mas, tadi sudah saya sampaikan bahwa dana desa itu prioritasnya sudah dibolehkan untuk hal-hal untuk meningkatkan kemandirian desa khususnya ya. Jadi juga diprioritaskan bagi desa-desa yang memungkinkan tidak mempunyai jaringan, dimungkinkan sekali untuk membangun ketersediaan dari jaringan dan perangkat di desa dimaksud. Gitu Mas.
Tidak ada. Iya, baik. Pak Murianto, terima kasih. Saya coba ke Iwan. Mas Iwan, selamat pagi untuk Anda. Mas Iwan. Belum di unmute kelihatannya Zoom Anda. Sudah join tapi ya. Halo Mas Iwan. Ya, Mas Iwan. Ya, halo. Iya, ini. Halo, Pak Panji. Iya, apa kabar ini Mas Iwan? Yes. Apa kabar? Sehat ya? Putus-putus kelihatannya ini. Apakah Alhamdulillah, baik Pak Panji. Oke, baik. Ketemu lagi. Mungkin bisa sedikit cerita. Sehat. Kurang lebih 1-2 menit aja lah karena waktunya juga mepet mengenai Smart Village yang kali ini ada di tempat Anda dan outputnya seperti apa ini? Monggo, Mas Iwan. Halo Mas Iwan. Ya, Panji, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi juga. Oke, halo? Yes. Bisa dengar suara saya, Pak Panji? Bisa. Monggo, silakan. Oke. Bisa ya? Oke, sinyalnya mungkin agak sedikit terganggu. Jadi begini, Cak Panji, kami juga ucapkan terima kasih ini untuk Dinas PMD ya, Dinas PMD. Kebetulan saya ini ketua dari BUMDes di Bojonegoro, dan saya kira sudah sejalan sih semua dari atas ya, dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa gitu, dengan menuju ke Smart Village, di mana masyarakat ini dimudahkan dengan segala hal. Baik, sepertinya ada kendala komunikasi nih. Masih belum smart komunikasinya dengan Mas Iwan yang ada di Bojonegoro. Tapi terima kasih tadi sudah sempat untuk berupaya untuk bergabung. Dan terakhir, Pak Heru, Pak Murianto, ada pesan untuk kami terkait dengan Smart Village inovasi untuk memaksimalkan potensi desa ini. Monggo. Baik Mas Panji, seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa sebetulnya Smart Village itu kalau kita lihat konsepnya, maka sebenarnya pemerintah itu akan mensupport. Artinya Smart Village adalah menjadi kebutuhan dari masyarakat sendiri. Semua kemudahan yang dihasilkan dari sebuah konsep Smart Village akan dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi dicontohkan beberapa contoh, misalnya di Banyuwangi, kemudian di Tulungagung dengan desa digitalnya. Artinya pemerintah akan mensupport terkait dengan Smart Village, walaupun dari sisi konsepnya itu memang belum ada kesepakatan seperti apa sih model dari Smart Village itu yang ideal bagi desa. Saya pikir idealnya tentunya berbasis pada potensi, tidak bisa disamarakan setiap desa. Tadi saya sampaikan bahwa desa punya karakteristik yang berbeda-beda. Posisi sangat miskin tidak bisa disamakan dengan maju. Artinya Smart Village tentunya berbasis dari potensi lokal dan kewenangan yang ada di desa. Itu mungkin Mas Panji yang saya sampaikan. Baik, Cak Boni, ada pesan terkait dengan Smart Village inovasi untuk memaksimalkan potensi desa. Monggo. Ya, baik. Semua stakeholder yang terlibat, apakah itu pemerintah desa, pemerintah kota kabupaten, kemudian DPMD khususnya kota kabupaten maupun provinsi, dan Kementerian Dalam kemudian desa tertinggal ya, yang di pusat, itu harus satu suara. Definisi Smart Village itu apa, kemudian potensi apa yang ingin diangkat, itu semua bisa kita sinergikan asal ada sisi positif, sifat-sifat optimis dari masing-masing stakeholder. Kami selaku pengurus Forum KIM Provinsi Jawa Timur, kalau diminta sudah saya sampaikan tadi, kami akan siap turun gitu ya.
Tapi tanpa diminta pun teman-teman KIM di wilayahnya masing-masing yang sudah punya media sosial kuat itu juga bisa membantu sejauh ini. Kalau di beberapa desa maju atau desa yang berkembang kemudian membutuhkan kolaborasi dengan teman-teman KIM dan jaringannya kesulitan untuk komunikasinya, kami siap support dari Forum KIM Provinsi. Mudah-mudahan ke depan pembangunan di desa jadi lebih bagus lagi, lebih smart village juga yang tadi ditargetkan cukup efektif bisa dijalankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Cak Boni dan juga Pak Heru serta Pak Muryanto dan juga Mas Iwan. Ada Pak Yasin tadi Kepala Dinas juga yang sedang beraktivitas. Juga terima kasih untuk peluangnya dan tentunya harapannya kita ke depan dengan Smart Village ini ya, kalau memang ada desa yang belum menuju ke arah sana atau istilahnya mulai menapaki untuk menjadi Smart Village, ya tentunya bisa bersama dengan perangkat desa, dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Ini bisa diskusi kira-kira apa potensi yang ada dimiliki desa tersebut dan tentunya expose, publis ke banyak orang. Karena dengan promosi dan juga publis ke lewat IT ini kan informasi, satu diantaranya website dan sosial media kan akhirnya membuat desa itu orang tahu, orang tidak tahu menjadi tahu begitu ya. Dan juga mungkin dengan hal seperti ini akan bisa menjadi trigger untuk menggerakkan roda perekonomian di masing-masing desa tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih Cak Boni, Pak Heru, Pak Muryanto, Pak Yasin juga, dan juga untuk Mas Iwan. Selamat pagi, sukses untuk kita semuanya. Salam sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi